Puji nama Tuhan, selamat hari Minggu, Shalom. Shalom dimanapun Bapak Ibu Saudara LTVC berada. Damai sejahtera Tuhan, penyertaan dan anugerah Tuhan melimpah-limpah atas hidupmu. Kita akan menyembah Tuhan hari ini, bersyukur untuk semua yang baik, semua yang ajaib dan yang luar biasa yang Tuhan berikan atas hidup kita. Mari sama-sama tundukkan kepalamu dan kita bersatu hati dalam doa. Kami datang pagi hari ini Tuhan. Kami hendak bernyanyi bagimu. Kami hendak bermazmur bagi namamu. Selagi kami ada di dunia ini. Karena kami tahu kalau kami boleh ada sampai hari ini, semua karena anugerah dan kasih setia Tuhan yang selalu baru atas hidup kami. Kami bersyukur Tuhan. Ini pujian syukur kami. Datanglah kerajaan-Mu dan jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Dalam nama Yesus. Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu. Nyanyian pujian dan biarlah manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagimu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagimu selagi ku ada. Ini yang ku mau renungkan setiap waktu Tuhan. Kami bawa nyanyian syukur, nyanyian pujian dan pengagungan
Setiap waktu dalam hidup kami Tuhan, setiap detik dalam perjalanan iman kami mau terus bawa nyanyian syukur kepada Engkau yang duduk di atas tahta-Mu yang kudus. Kepadamu biarlah manis Kau dengar, biarlah manis Kau dengar. Tuhan, manis Kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena-Mu. Inilah yang ku renungkan, sebab hanya bagi-Mu segala pujian, segala hormat Tuhan. Dan kepadamu kami mau semua yang kami kerjakan, semua yang kami lakukan itu menyenangkan hati-Mu Tuhan. Biarlah manis Kau dengar. Tuhan, manis Kau dengar. Tuhan, dan hatiku bersuka karena biarlah manis Kau dengar. Biarlah manis Kau dengar. Semua pujian, segenap sanjungan, segenap mazmur kami mau manis Kau dengar. Dan hatiku bersuka, dan hatiku dan hatiku bersuka karena-Mu. Mari sembah Dia, bawa mazmur-Mu, bawa rasa syukur-Mu, rasa kagum-Mu, rasa bangga kepada Tuhan. Oh haleluya, kami bersyukur kepada-Mu buat kenyertaan-Mu kepadaku Tuhan. Ku mau terus menyenangkan-Mu, ku mau terus bergantung pada-Mu. Satu-satunya Raja dalam hidupku. Ku bersyukur, ku mau terus menyembah Engkau Tuhan. Selamanya ku kasih Yesus. Dengan apa ku balas segenap kasih-Mu padaku? Ku tak dapat hidup tanpa-Mu. Ku mau bergantung pada-Mu, Yesus. Kami mau hidup kami menyenangkan hati-Mu selalu Tuhan. Kami mau hidup kami Kau dapati berkenan di hadapan-Mu. Kami mau Kau dapati hidup kami terus melekat pada pokok anggur yang benar. Kami mau terus Kau melihat setiap kami Tuhan menjadi biji mata-Mu, menjadi anak-anak kesayangan-Mu. Dan Kau dapati setiap kami setia sampai akhir, memegang iman kami, memegang kepercayaan kami kepada satu-satunya Tuhan Juru Selamat hidup kami. Kami mau terus bergantung hanya kepada-Mu. Oh, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu, hanya itu kerinduanku. Menyenangkan-Mu,
menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu. Kami mau terus menyenangkan-Mu Tuhan, lewat apa yang kami miliki, lewat kehidupan kami mau menyenangkan-Mu, menyenangkan-Mu, senangkan-Mu. Hanya itu kerinduanku, menyenangkan-Mu, senangkan hatimu. Hanya itu kerinduan, sebab hanya bagi Engkau segala pujian, hormat dan kemuliaan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Bagi Dia segala pujian, bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. Boleh lebih tinggi lagi dan angkat tanganmu di hadapan Tuhan, sama-sama katakan. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur, kekal selamanya. Bagi Dia segala pujian, hormat serta syukur selama-lamanya. 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 Benar Tuhan, pujian ini mengatakan segala pujian hanya bagi-Mu selama-lamanya. Itulah sikap hati kami Tuhan, karena Engkau telah menyelamatkan kami, Engkau telah menebus kami Tuhan. Engkau mulia, Engkau ajaib, Engkau Tuhan yang mau menjadi manusia, mau merendahkan diri sampai mati di atas kayu salib. Tidak ada yang seperti Engkau Tuhan Yesus. Engkau luar biasa. Pada hari ini Tuhan, kami mau Engkau melawat kami, membebaskan kami, menguatkan kami, memberikan kami visi untuk menjalani pelayanan kami, kehidupan kami, dan semua jemaat LTVC Tuhan. Biarlah visi yang Kau berikan agar kami bisa hidup dengan damai, sejahtera, sukacita, dan ada banyak hal yang kami kerjakan untuk kemuliaan nama Tuhan. Biarlah tangan-tangan kami bisa mengerjakan hal-hal yang orang bisa melihat ada Tuhan yang senantiasa beserta dengan mereka semua dan berserta dengan kita. Urapi kami semua, biarlah hamba-Mu menyampaikan kebenaran firman-Mu, Roh Kudus yang menuntun hamba-Mu berbicara, sehingga ada banyak orang diberkati. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Shalom sahabat LTVC dimanapun Anda berada, kita sampai kepada seri terakhir ataupun seri ketiga, perlindungan Tuhan atas orang benar. Di seri yang pertama kita telah mempelajari bahwasanya perlindungan Tuhan itu nyata bagi orang benar yang penuh dengan pengetahuan. Artinya orang yang berpengetahuan itu adalah orang yang mau belajar dan memiliki rasa takut akan Tuhan, kemudian mereka memiliki karakter yang jujur dan mampu mengendalikan diri, sehingga perlindungan Tuhan bukan hanya di bumi tapi sampai di sorga.
Dan orang fasik tidak mendapatkan perlindungan Tuhan secara abadi, dia hanya ada di bumi saja dan tidak mendapatkan perlindungan di sorga. Nah di seri kedua, perlindungan Tuhan itu ada pada saat kita taat kepadanya maupun kepada Tuhan, kita taat kepada pemimpin di mana kita ada, kita mau berdoa untuk pemimpin kita mau mengasihi sesama manusia. Nah, perlindungan Tuhan itu membuat anak Tuhan mampu bermurah hati, memperoleh kekayaan, menjadi cerdas di dalam menjaga diri sendiri dan menolong orang lain. Dan perlindungan Tuhan menjadikan orang percaya mampu berbuat banyak ya. Jadi itu yang sangat penting ternyata perlindungan Tuhan itu. Perlindungan Tuhan bukan untuk diri sendiri tapi bisa berbuat banyak untuk orang lain ya. Saya akan lanjutkan seri ketiga ini. Nah, di Amsal yang ke-11 ya, kita lanjut di ayat yang ke-19. Siapa berpegang pada kebenaran yang sejati menuju hidup, tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Nah, di sini dikatakan dasar kehidupan orang percaya adalah kebenaran firman Tuhan, tidak ada yang lain ya. Perlindungan Tuhan atas orang benar secara otomatis mengikuti. Jadi kebenaran firman Tuhan kalau dasar kita itu otomatis ada perlindungan Tuhan. Kita tidak perlu pusing ya. Makanya gini, orang percaya itu dikatakan di Alkitab dijaga oleh malaikat. Mazmur 34 ayat 8. Percaya atau tidak? Nah, itu dia. Orang percaya harus percaya ya. Bahwasanya kita dijaga oleh malaikat. Itulah perlindungan Tuhan. Karena malaikat Tuhan berkemah di sekeliling orang yang takut akan Tuhan. Di Mazmur 91 ayat 11, malaikat diperintahkan Tuhan untuk menjaga orang percaya. Makanya jadilah orang percaya. Jangan yang lain ya. Nah, jadi sebenarnya aturan kerajaan Allah itu jelas ya. Di mana ada kebenaran hidup, di situ ada perlindungan Tuhan. Sederhana sekali. Di mana ada kebenaran hidup, di situ ada perlindungan Tuhan. Itu sederhana sekali. Jadi perbuatan jahat itu ya tidak ada perlindungan Tuhan ya. Nah, yang jadi problem adalah sudah tahu jahat kita melakukan. Ada nggak kejadian begitu? Ayo sahabat LTVC, saya mau tanya. Ada saja di dalam kehidupan ini. Bahkan orang percaya ya sudah tahu jahat tapi dilakukan. Tapi ingat Roma 6 ayat 23 berkata upah dosa adalah maut. Oleh sebab itu jangan dilakukan. Makanya Amsal ini selalu memberikan dua jalan. Ya, di sini tadi ayat 19 dikatakan siapa berpegang pada kebenaran yang sejati akan menuju hidup. Tetapi siapa mengejar kejahatan menuju kematian. Nah, jadi dua jalan, mau pilih yang mana? Tuhan itu selalu baik memberikan kita kesempatan untuk memilih ya. Nah, kebenaran ini bukan membawa kita hanya pada kehidupan di bumi, tapi kehidupan di sorga setelah kematian. Ya, itu jadi ada reward Tuhan berikan kepada kita, penghargaan Tuhan berikan kepada kita itu banyak sekali. Mungkin kalau Bapak Ibu beli barang, pengennya beli satu dapat tiga. Itulah firman Tuhan sebenarnya. Beli satu dapat tiga, bonusnya banyak. Itu firman Tuhan ya. Nah, sebaliknya konsekuensi yang disampaikan tadi kalau kejahatan itu konsekuensinya apa? Kematian ataupun dosa. Jadi gini. Jadi ada tagihan yang dikejar pada saat kita berbuat kejahatan. Itu jangan dilakukan ya. Beda dengan kebenaran. Kebenaran itu ada bonus yang mengejar kita ya. Itu yang tadi kita bahas di ayat 19. Nah, ayat 20 berkata begini. Orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan. Tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenannya. Nah, kata serong dalam bahasa aslinya itu artinya menyimpang dan palsu. Jadi biasanya begini, orang percaya pun bisa menjadi serong karena kenapa? Kehilangan kasih mula-mula. Jadi pada saat dia kehilangan kasih mula-mula dia bisa menjadi serong. Nah, Tuhan pernah menegur jemaat Efesus di Wahyu ya mengenai bahwasannya kasih mula-mulanya telah hilang. Tuhan mau mereka kembali bertobat dan jangan ada kepalsuan di hati. Demikian juga jemaat di Laodikia yang som-som kuku, ya tidak panas tidak dingin ya, ditegur Tuhan. Tuhan bilang mereka sebenarnya telanjang, tapi mereka merasa mereka berpakaian padahal mereka telanjang. Nah, artinya perbuatan jahat itu, perbuatan menyimpang itu atau hal-hal palsu itu adalah seperti gula, manis di awal tapi lama-lama terus menerus masuk akan menjadi kejebakan buat kita ya.
ya seperti kita ya minum sedikit-sedikit lama-lama jadi overdosis semuanya, jadi mabuk ya, itu singkatnya aja ya. Nah, jadi ada keterkaitan menyimpang dan kepalsuan, sebenarnya tidak bisa ditutupi di hadapan Tuhan. Kita telanjang di hadapan Tuhan, jadi tidak perlu ya. Jadi orang yang serong hatinya adalah kekejian bagi Tuhan, tetapi orang yang tak bercela jalannya dikenan Tuhan. Ini luar biasa. Itu yang harus diingat ya. Jadi jalan jalan yang dikenan Tuhan itu adalah kita tidak bercela. Artinya kita menutup segala celah-celah yang akan membuat kita rusak. Di seri yang lalu kita belajar kita jangan merusak diri sendiri. Merusak diri sendiri itu juga termasuk perbuatan bercela ya. Nah, sebenarnya ayat ini mengingatkan kita perlindungan Tuhan itu benar-benar nyata dalam hidup kita. Tutup celah di hati, tutup yang jahat ya. Karena celah itu akan merusak jalan kita kepada Tuhan. Itu celah ya. Itu tidak baik ya. Nah, selain celah, kata yang lebih tepat adalah hati yang serong itu munafik sebenarnya. Jangan sampai kita jadi orang munafik. Jadi celah tadi menyimpang, palsu itu semua terkaitnya. Intinya jangan sampai kita jadi orang munafik ya. Jadi kita tahu kebenaran tapi kita tidak melakukannya sama sekali. Jadi itu lebih berbahaya lagi. Nah, sahabat LTVC yang dikasihi Tuhan, nah firman Tuhan selalu mengajarkan kita adalah firman itu bisa membuat pertahanan di dalam tubuh kita, di dalam diri kita ya. Firman Tuhan itu adalah pertahanan sehingga apabila ada celah-celah yang akan berusaha dimasuki oleh si jahat untuk merubah hati kita, itu bisa ditutup. Itu yang paling penting, firman Tuhan. Jadi gini, saya mau kasih contoh lah. Sekarang ini rasa malu itu biasa ya. Orang melakukan sesuatu itu tidak ada rasa malunya lagi. Jadi artinya apa? Udah tebal malunya ya. Nah, karena kenapa? Firman Tuhan tidak ada di dalam hatinya. Suka-suka aja dia melakukan ya. Ya kita banyak temen lah ya. Kita lihat di luar sana, aduh. Ya kalau lihat situ ngeri juga ya. Tapi ya begitulah ya. Gini. Saya sering ngobrol sama hamba Tuhan ya. Salah satu hal yang membuat anak-anak Tuhan itu buka celah adalah shortcut semuanya. Ingin yang cepat-cepat katanya. Saya ngobrol sama senior-senior hamba Tuhan itu ingin yang cepat-cepat sehingga mereka lupa kalau mereka salah jalan. Ya, ayat 21. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman, tetapi keturunan orang benar akan diselamatkan. Nah, ingat ini bicara keturunan loh. Berarti apa? Kalau kita jahat, keturunan kita gimana? Ingat loh, ini orang benar, keturunan orang benar akan diselamatkan. Jadi kalau keturunan orang benar, gimana? Nah, ini pertanyaan buat kita ya. Jadi bicara keturunan itu bicara warisan, bicara istri, bicara anak, bicara semuanya. Ini ayat ini artinya membuka mata rohani kita ya. Jadi berarti kalau jahat itu keluarganya menurunkan yang jahat, yang benar itu menurunkan yang benar. Jadi kita harus hati-hati ya. Nah, Rasul Petrus dan Rasul Paulus pun kedua orang ini yang melayani Tuhan pun pernah ada celah berubah ya. Memang dari latar belakang yang berbeda. Paulus sama Petrus. Paulus ini memang pembunuh orang percaya, tapi Petrus ini kan ikut Yesus ya. Ikut Yesus bisa menyangkal. Nah, si Paulus ini menyangkal dulu baru bertobat. Jadi dua orang ini punya karakteristik yang berbeda. Tahu Tuhan tapi tidak bisa menjalankan dengan benar. Satu sudah dekat Tuhan, tahu Tuhan, ada tekanan, berkhianat. Jadi ini buat kita sangat penting untuk kita dalami ya. Jadi keturunan orang benar akan diselamatkan. Ayat 21 ini kita akan bahas lebih dalam. Apabila tidak ada perlindungan Tuhan, kemungkinan besar yang kita warisi bukan berkat loh. Bayangin, yang jahat mewarisi juga yang jahat, yang benar mewarisi yang benar. Jadi kita harus hati-hati, jangan sampai kita mewarisi yang bukan berkat kepada anak-anak kita. Ya, itu penting. Jadi jangan sampai perlindungan Tuhan itu tidak ada ya. Jadi kita tidak mewarisi sesuatu yang berkat buat anak kita ya. Jadi jelas di sini jalur orang benar sama jalur orang jahat itu berbeda. Jangan suka pindah jalur.
Ya, kalau kita di tol macet pindah jalur, nah itu nggak, itu di tol lah. Tapi kalau kehidupan ini nggak bisa ya. Macet kita bisa kanan kiri, tapi jangan. Jadi kalau di dalam kehidupan ini harus pegang jalan yang benar ya, itu pentingnya. Nah, pindah jalur itu jangan. Karena cinta uang kadang-kadang orang pindah jalur ya, tapi itu jangan dilakukan ya. Nah, yang membuat orang bisa pindah jalur juga adalah kondisi hati yang labil sebenarnya. Jadi tidak ada buah roh ya, tidak ada firman Tuhan yang tertanam di dalam hatinya. Nah, ayat 21 ini ya, ini benar-benar tidak ada kata maaf bagi orang jahat loh. Sungguh orang jahat tidak akan luput dari hukuman. Tidak ada kata maaf. Jadi orang jahat itu selalu terima upah. Ya, jadi orang benar itu terima selamat. Jadi hanya bertobat dan kembali ke jalan Tuhan, kita dipulihkan. Tidak ada jalan lain, ya. Jadi pertanyaannya, apa yang kita mau wariskan kepada anak cucu kita? Harusnya kan keselamatan sebagaimana ayat yang kita baca, bukan yang lain ya, bukan hukuman ya kan. Nah, jadi oleh sebab itu pastikan perlindungan Tuhan itu ada dalam kita, dalam keluarga kita. Nah, ayat 22, seperti anting-anting emas di junggur babi, demikianlah perempuan cantik yang tidak susila. Bayangin, jadi kalau perempuan itu cantik ya, cantik tapi tidak susila, itu Amsal ibaratkan apa? Babi pakai anting-anting, kan lucu. Jadi perempuan cantik itu kalau dia tidak benar, itu Amsal katakan dia kayak pakai itu. Babi pakai anting-anting, mana ada babi pakai anting-anting cantik? Coba renungkan, nggak ada kan? Nah itulah sampai seperti ini ayat 22 ini. Jadi Tuhan mau kita cantik di dalam, cantik batinia ya. Jadi ini baik laki-laki maupun perempuan ya sama harus cantik di dalam ya. Karena Tuhan tidak Tuhan melihat yang kelihatan atau yang tidak? Tuhan tidak. Tuhan melihat hati bukan melihat wajah. Ya, di 1 Samuel 16 ayat 7, Tuhan melihat hati. Jadi, nah ayat ini mengingatkan orang benar jangan salah fokus, jangan lihat cantiknya aja, tapi lihat juga yang lain. Yang penting apa? Hatinya cantik ya. Kalau hatinya cantik, Tuhan berkenan. Jangan seperti ayat inilah. Masa babi pakai anting-anting? Dia lucu kan? Nah, ini kata hamba Tuhan ya, bukan kata saya. Nanti kirain saya ngomong gini, hamba Tuhan ini berkata, ini hamba Tuhan lain bukan saya cuma kutip. Ini kaitannya dengan wanita cantik di luar, dia bilang, artinya cantik wajah. Dia bilang. Jadi kalau ada wanita yang mengeluarkan uang yang banyak untuk mempercantik diri itu kan ada, kan kalau memang mampu ya wajar. Tapi sampai saking banyaknya termasuk kan kalau mau cantik itu sakit katanya. Benar nggak? Aku sih nggak tahu, tapi katanya sakit. Kadang-kadang sampai tubuh itu sakit kalau mau bikin cantik ya. Nah, dia bilang begini, jadi saking memperhatikan tubuh jasmaninya, sayang dia tidak menyisikan waktunya hanya 15 menit aja baca Alkitab aja nggak ada. Saking dia pengen tubuhnya cantik, tapi baca Alkitab enggak. Ya, jadi baca firman Tuhan aja enggak, kan sayang katanya kan. Harusnya sudah cantik tapi batinnya juga cantik di luar, cantik di dalam kata hamba Tuhan itu. Nah, yang paling dia bilang itu adalah satu hal, sebenarnya saya nggak enak ngomong gini, tapi dia ngomong gini, mau cantik itu mahal kan ibu-ibu katanya kan, tapi kan harusnya dia juga menyisikan uangnya untuk pelayanan. Iya kan, nah itu maksud hamba Tuhan, tapi bukan saya cuma ngutip aja dia ngomong, iya ada benernya saya pikir ya. Terus gini, hamba Tuhan itu juga gak fair kan, cantik itu tidak salah, tapi harus adil, jadi luar dalam ya. Nah itu dia, jangan sampai kita salah fokus gitu loh maksudnya ya. Jadi hamba Tuhan itu berkata cantik yang sebenarnya adalah hikmat, kebajikan yang ada dalam diri wanita itu jauh lebih baik dia bilang ya. Nah lebih penting apa? Hati kita bersih supaya pikiran kita tidak tercemar, hati nurani kita tidak tumpul, itu jauh lebih baik dia bilang ya. Nah kalau kenapa dianalogikan anting-anting emas di junggur babi? Babi itu walaupun dimandiin dia pasti lari ke kubangan. Benar nggak? Jadi kita maksudnya jangan seperti itu. Jadi kita sudah dikuduskan Tuhan, kita sudah dibenarkan Tuhan. Kita jangan seperti itu, balik lagi ke tempat yang kotor ya. Jadi
lebih ekstrim lagi dia bilang, cantik kalau kepalanya kosong untuk apa? Ngerti nggak? Aduh, ini hamba Tuhan ngomongnya saklek banget ya. Cantik kalau kepalanya nggak berisi, ya janganlah katanya. Harus jadi berkat katanya. Bener lah ya. Kita nggak boleh ini, tapi memang kalau kita cantik, terus luar dalamnya kita jadi berkat kan luar biasa juga ya. Nah, ayat 23, saya cepat aja. Keinginan orang benar mendatangkan bahagia semata-mata, harapan orang fasik mendatangkan murka. Jadi benar sama tidak benar itu hasilnya beda ya. Nah, pada bagian yang lalu kita belajar berkat Tuhanlah yang menjadikan kaya, susah payah tidak menambahinya. Kita sudah singgung itu ya, bahwa harapan orang fasik tidak akan terwujud. Nah, ayat 23 ini seperti itu diulangi lagi ya. Nah, makanya Yesus katakan apa yang kita mau terima dari orang lain kita harus lakukan dulu. Itu Yesus katakan kan. Orang benar melakukan kebaikan dan kebenaran, maka kebaikan dan kebenaran akan datang kepada orang benar. Itu aja prinsipnya, kita lakukan kebenaran dan kebaikan itu akan balik ke kita, ya. Gak usah pusing, ya. Kalau orang fasik melakukan hal yang tidak benar, tidak menyenangkan, ya balik lagi ke dia, begitu aja, bolak-baliknya seperti itu. Nah, dalam kehidupan ini kebenaran selalu ketemunya kejahatan. Jadi itu jalan yang berbeda ya. Tidak bercela lawannya serong hati yang kita baca tadi ayatnya kan. Kemudian orang benar diselamatkan, orang fasik dihukum. Nah, cantik di luar ada batasnya, cantik di dalam tidak ada batasnya. Itu kita baca tadi kan. Nah, Amsal selalu menggambarkan dua sisi yang berbeda supaya gampang dimengerti ya, supaya gampang orang memahaminya. Jadi itu dua sisi yang berbeda. Ini Amsal ini luar biasa ya. 24. Ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya. Nah ini dia kaitannya dengan yang tadi. Jadi ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu kekurangan. Ini dia. Nah ayat ini mengajarkan kita bagaimana kita memperoleh panen yang berlimpah. Jadi intinya begini, semakin banyak benih yang ditabur akan semakin banyak hasil panennya. Jadi semakin sedikit benih yang ditabur semakin sedikit hasil panennya. Selain mengajarkan memperoleh hasil yang berlimpah, ada pola pikir adalah melihat jauh ke depan. Artinya percaya Tuhan itu bisa menumbuhkan benih yang kita sebar. Karena kenapa? Paulus katakan ada yang siram, ada yang tanam, ada yang menumbuhkan. Yang menumbuhkan siapa? Tuhan. Jadi kita menebar benih, menebar apapun itu Tuhan yang menumbuhkan semuanya. Nah, mungkin ada yang bertanya, hemat pangkal kaya. Pak, kan orang bilang hemat pangkal kaya, di sini disuruh menyebar harta. Beda hemat pangkal kaya, ya. Itu konteksnya beda sekali ya. Ayat ini bicara menghemat secara luar biasa. Saya pernah dengar salah satu hamba Tuhan khotbah mengenai satu orang perempuan yang saking hematnya sampai celana dalamnya yang bolong-bolong pun dia pakai. Ya, bukan begitu maksudnya ya. Jadi bukan begitu maksudnya ya. Jadi hemat itu apabila tidak diinvestasikan dengan baik juga tidak ada gunanya. Karena hemat itu kalau hanya sekedar menyimpan uang lama-lama nilainya turun ya. Kecuali kita investasikan bisa berlipat-lipat ya. Jadi satu ayat ini sebenarnya berbicara banyak. Ayat ini benar-benar berbicara banyak. Mau hasil harus memberi dulu, mau panen harus menabur dulu. Kata-kata yang gampang, kalau tidak mau menabur, mau ambil panen itu namanya jahat. Jadi kalau mau panen harus tabur benih, mau hasil harus memberi dulu, itu hukumnya kan. Paulus menulis dalam 2 Korintus 9 ayat 10, berilah maka kamu akan diberi. Nah, jadi ini antara pola pikir menerima dan memberi, mana terlebih dahulu ya. Menghemat itu baik ya, bisa dipakai buat modal. Tetapi secara luar biasa menjadi tidak baik karena tidak memiliki pola pikir menggandakan. Jadi overthinking mengenai hemat itu juga salah. Tuhan memiliki pola pikir menggandakan, ingat. Tuhan itu pola pikirnya menggandakan, melipat gandakan. Ingat perumpamaan talenta selalu berganda dan berlipat. Jadi hemat yang tidak wajar akan kehilangan berkat Tuhan. Ingat Hagai 1 ayat 6 dan ayat 9. Lumbung bisa habis sekejap saja, tidak ada perlindungan Tuhan. Ayat 25, siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Nah ini firman Tuhan ini bertolak belakang dengan pikiran alami manusia. Tetapi jangan sampai ayat firman Tuhan ini dipakai seperti di meja judi. Ya kan?
Jadi memberi, mengharapkan banyak. Jadi ke gereja itu kayak dibikin apa ya? Kalau Pak Petrus saya tahu itu. Dia suka ngomong, kalau teman saya Pak Petrus, dia bilang, kalau gitu lu ke kasino aja. Kalau lu pikir datang gereja kasih banyak, lu mau dapat banyak, lu ke kasino aja deh katanya. Nah itu kita candaan lah sesama hamba Tuhan ya. Candaan. Ya memang pola pikir ini menyangkut pola pikir kan. Jadi kalau kita menganalogikan itu seperti meja judi, makanya kita akan kecewa dengan Tuhan. Besok-besok nggak datang gereja gitu loh ya. Jadi harus pakai hikmat lah ya. Memberi itu seperti apa, menabur itu seperti apa. Karena Tuhan yang bertanggung jawab untuk menumbuhkan itu semua ya. Memberi berkat itu artinya suka menolong orang lain tanpa pamrih ya. Artinya kita memberi tapi tidak mengharapkan balasan. Itu yang paling penting buat kita. Supaya kita bisa jadi berkat ya. Ya memberi itu banyak, perbuatan amal juga banyak. Ya ada bencana alam, kedukaan, panti jompo, panti anak-anak, panti ODGJG dan lain-lain. Kita memberi di situlah ya. Nah, saya kasih kesaksian ya satu ya. Teman saya itu suka mendanain gereja di luar kota, di kampung, pada saat perayaan Natal. Jadi dia cuma tanya, di kampung itu gereja itu mau perayaan Natal nggak? Dia suka kirim uang ke perayaan Natal anak-anak. Tahu nggak? Bisnisnya diberkati berlimpah-limpah. Saya ini ngomong fakta kenyataan. Dia bilang gini, saya nabur ke sana, mereka nggak bisa balas kok. Dia ngomong. Dia tahu loh. Gini, perayaan Natal berapa di kampung di atas gunung itu? Dia kirimin uang supaya mereka beli nanti di foto-foto mereka. Ya udah, biarin aja katanya. Tapi dia bilang, aku tahu mereka nggak bisa balas, tapi mereka mendoain saya. Bisnis dia nggak ada sepinya setiap tahun. Tidak ada sepinya. Bukan berarti ini semua orang seperti itu, tapi dia punya pengalaman seperti itu ya teman saya. Itu ayat 25. Jadi siapa banyak memberi berkat diberi kelimpahan, siapa memberi minum ya akan diberi minum. Ini luar biasa sekali. Bayangkan bicara minum itu melepaskan dahaga. Yesus itu yang melepaskan. Jadi kita kalau dapat air yang dari Yesus kita akan dilegakan dan kita tidak akan pernah haus lagi ya. Bayangin kalau panas tiba-tiba terus hujan gitu ya. Nah, itulah kita lega ya kan. Kayak sekarang kan musim panas nih, kita butuh hujan, butuh ini, begitu malam aja ada hujan kita senang, dingin, ada sejuk gitu ya. Baik, saya undang pemusik, WL semua, saya tutup ya. Saya tutup. Jadi kalau begitu seri 3 ini kesimpulannya apa? Gini, seri ketiga ini kita banyak berbicara mengenai bagaimana kita bisa menjadi berkat. Jadi ternyata perlindungan Tuhan itu di seri ini juga kita bisa menjadi berkat. Nah, perlindungan Tuhan berpihak kepada kebenaran yang pertama, kemudian orang yang tidak bercela, kemudian Tuhan menjaga keinginan orang benar dan menjadi berkat. Memiliki hati yang suka memberi, memperoleh kelimpahan. Di situ. Dan orang jahat dalam kasus ini, orang fasik ini ditunggu oleh hukuman, bukan berkat. Jadi tidak ada perlindungan Tuhan bagi orang yang jahat dan fasik. Ini yang memang benar-benar kita pelajari di 3 seri ini. 3 seri mengenai perlindungan Tuhan bagi orang benar. Jadi ingat ayat yang kita baca tadi ada jaminannya. Benar-benar ada jaminannya. Jadi malaikat Tuhan itu berkemah di sekitar orang benar, diperintahkan Tuhan menjaga kita. Jadi kemanapun kita pergi, kita semua anak-anak Tuhan itu dijaga oleh malaikat. Harus percaya itu. Jadi oleh sebab itu hiduplah sesuai dengan apa tadi? Firman Tuhan. Itu jaminannya 100%, tidak perlu khawatir. Jangan takut ya, Tuhan sertai. Kita satu pujian, kemudian perjamuan kudus. Lebih dari hidup, kemurahan-Mu lebih dari hidup. Bawa lidahku
Engkau kemurahan-Mu lebih dari hidup. Kasih setiamu, kasih setiamu lebih dari hidup. kasih setiamu, Kasih setiamu lebih dari hidup. bawa lidahku, Bawa lidahku memuji Engkau. kasih setiamu, Kasih setiamu lebih dari hidup. Mari kita angkat roti, dan ketika mereka sedang makan, Yesus mengambil roti, mengucap berkat, memecah-mecahkannya dan memberikannya kepada murid-muridnya dan berkata, "Bila makanlah, inilah tubuhku." Sahabat LTVC dimanapun Anda berada, firman Tuhan yang kita baca dan kita pelajari pada hari ini, ada jaminan Tuhan, karena Dia mati sudah buat kita semua. Oleh sebab itu malaikat diperintahkan untuk memberi perlindungan kepada orang-orang benar. Ingat, orang-orang benar, kita sudah dibenarkan oleh kematian Yesus di atas kayu salib. Dulunya kita orang berdosa, kita sudah dibenarkan oleh tubuhnya yang tergantung di atas kayu salib, yang hancur semuanya. Maka dengan bilur-bilurnya kita semua menjadi sembuh. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kita makan bersama-sama. Mari kita angkat cawan. Sesudah itu ia mengambil cawan, mengucap syukur, lalu memberikannya kepada mereka dan berkata, "Minumlah kamu semua dari cawan ini, sebab inilah darahku, darah perjanjian itu bahkan bagi banyak orang untuk pengampunan dosa." Sahabat TBC, Yesus mengerjakan semuanya dengan tuntas di atas kayu salib. Darahnya yang dicurahkan menebus kita semua, sekali untuk selama-lamanya, sehingga kita layak untuk ketemu Tuhan. Kita dibenarkan, kita dikuduskan. Oleh sebab itu jangan dengar dakwaan iblis. Kita adalah orang-orang benar di mata Tuhan. Dan jangan biarkan iblis masuk ke dalam hati kita, membawa kita kepada kehidupan yang jahat. Tutup semua itu. Biarlah darah Yesus yang membungkus ini. Kami percaya Tuhan telah mengerjakan semuanya untuk kami, dan kami layak untuk menjadi anak-anak Tuhan dan mendapat berkat daripada Tuhan. Dan kami semua dijadikan baru, disembuhkan, disempurnakan oleh kuasa tubuh dan darah Yesus. Mari kita minum bersama-sama. Kita doa syafaat. Mari kita satukan hati. Bapa yang Maha Kuasa, dalam nama Yesus, Engkaulah Tuhan atas segala bangsa dan Raja damai yang memerintah dengan kasih, keadilan, dan kebenaran. Kami mohon belas kasih-Mu untuk hubungan antara Amerika Serikat dan Iran. Kiranya Engkau membimbing para pemimpin kedua negara tersebut untuk mengutamakan jalan perdamaian, dialog, dan saling pengertian. Karuniakanlah mereka rendah hati, hikmat dalam mengambil setiap keputusan, saling membangun kepercayaan dan mencari penyelesaian yang membawa kebaikan bersama. Setiap upaya perundingan dan diplomasi dapat berlangsung dengan semangat saling menghormati, menjunjung tinggi martabat manusia, serta menghindari dunia dari permusuhan, kekerasan, dan peperangan. Bukalah jalan bagi tercapainya kesepakatan yang adil, menjaga keamanan, membawa kestabilan, dan menghadirkan damai sejahtera bagi kedua negara maupun bagi kawasan Timur Tengah dan dunia, bagi seluruh masyarakat yang terdampak oleh ketegangan dan konflik. Kiranya Engkau melindungi setiap keluarga, menghiburkan mereka yang hidup dalam ketakutan, menguatkan mereka yang kehilangan harapan, serta memelihara setiap orang yang mendambakan kehidupan yang aman dan damai. Ada kasih mengalahkan kebencian, pengampunan mengalahkan permusuhan, dan pengharapan mengalahkan ketakutan.
Bapa, kami menyerahkan masa depan bangsa Indonesia dan kota Jakarta ke dalam tangan-Mu yang penuh kasih. Kiranya kehendak-Mu lah yang terjadi dan damai sejahtera-Mu senantiasa menaungi-Mu, dimuliakan melalui kehidupan bangsa ini. Bangsa kami akan selalu ada di hati Tuhan, maka kami mau berkata tidak akan pernah terjadi kekacauan, keributan, huru-hara, perpecahan, kemarahan yang akan memecah belah bangsa Indonesia. Tuhan, kami berdoa bagi mereka yang sedang sakit, lemah dan menderita. Jamahlah mereka dengan kuasa-Mu yang menyembuhkan, memberikan kekuatan, pengharapan dan penghiburan bagi setiap orang yang sedang menghadapi pergumulan, kehilangan, kesepian atau tekanan. Biarlah setiap orang berserah pada Tuhan dan berharap pada-Mu. Kami berdoa bagi keluarga-keluarga kami. Peliharalah setiap rumah tangga, berikan kasih yang tulus, kesabaran, pengampunan dan damai sejahtera di dalam setiap keluarga. Tolonglah orang tua, anak-anak dan setiap anggota keluarga untuk hidup dalam takut Tuhan dan saling mengasihi. Ya Tuhan, kami berdoa bagi gereja-Mu di seluruh dunia. Kuatkanlah para hamba-Mu yang melayani, berikan hikmat, kasih dan ketekunan kepada setiap pendeta, penatua, diaken, guru sekolah minggu dan semua pelayan Tuhan. Biarlah gereja menjadi terang dan garam bagi dunia. Semua doa ini kami naikkan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kini kami siap terima berkat Tuhan melalui doa gembala kami. Sahabat TVC, arahkan hatimu kepada Tuhan dan angkatlah kedua belah tanganmu. Terimalah berkat rahmat anugerah dari Allah Bapa melalui anaknya yang tunggal Yesus Kristus dengan persekutuan bersama dengan Roh Kudus. Kami percaya perlindungan Tuhan ada pada orang-orang benar. Malaikat Tuhan diperintahkan Tuhan untuk menjaga orang-orang benar. Oleh sebab itu, kami tidak membuka celah apapun buat si iblis, si jahat untuk bisa mengecoh kami, Tuhan. Kami percaya penyertaan-Mu sempurna atas kami, darah Yesus membungkus kami. Tuhan, bukalah pembenaran sorga, curahkanlah semua berkat jasmani kepada kami, sehingga keluarga-keluarga TVC dapat menerima berkat-berkat jasmani daripada Engkau. Tapi bukan itu saja, kami doa Engkau membuka perbenaran rohani untuk mencurahkan kepada kami melalui Roh Kudus untuk mengajar kami memiliki telinga seorang murid, memiliki hati yang penuh dengan belas kasihan Tuhan, sehingga kami bisa mengeluarkan buah-buah roh di dalam hidup kami, di dalam kehidupan kami yang kami jalani saat ini. Kami percaya kehidupan sahabat-sahabat LTVC bisa menjadi berkat bagi banyak orang. Terimalah semua berkat ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Mari yang percaya sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus berkati.